kita lihat kekuatan otot untuk ekstremitas anterior dan inferior. Anterior meliputi kekuatan otot-otot bahu, siku, dan pergelangan tangan juga jari-jari ya. Nah, untuk gerak sendi bahu itu kan sangat banyak geraknya karena ini sendi peluru, bisa abduksi atau fleksi, ekstensi, eksoenurotasi. Kita dalam posisi tiduran ini kita hanya bisa melakukan pemeriksaan untuk fleksi, ekstensi ya. Prinsipnya untuk kekuatan pertama kita periksa geraknya dulu. Bagaimana cara memeriksa gerak? Mana? Yang kanan atau yang kiri? Dua-duanya. Satu dulu. Ya, kenapa satu dulu? Membandingkan. Kalau membandingkan bukan dua-duanya. Satu dulu. Oke. Kalau saya lebih suka dua-duanya dulu. Dengan dua-duanya kita bisa membandingkan antara kanan dan kiri. Kalau ternyata yang mana lebih lemah daripada yang kiri kelihatan misalnya. Oke, Satria angkat kedua tangan ke atas. Nah, oke, ini sehat ya. Oke, turunkan. Nah, pada kasus-kasus di mana ada kelemahan satu sisi, biasanya gerakannya tidak simetris. Oke, angkat dua-duanya. Yang satu lebih lemah misalnya, dia tertinggal. Bisa tertinggal, bisa full, dua-duanya bisa satu begini. Nah, ini kan kalau dua-duanya diangkat dulu kan kita kelihatan, ya kan? Yang mana yang lemah. Nah, kalau ini yang lemah yang kiri, kita nanti fokus pemeriksaan di kiri. Nanti satu persatu kita periksa. Oke. Jadi pertama gerakan distribusikan, angkat dua-duanya, kita lihat kesimetrisan gerak, ya. Oke, turun. Nah, setelah itu kita mau melakukan pemeriksaan untuk kekuatan otot bahu fleksi. Oke, angkat ke atas yang kiri, Pak. Ya, oke, terus. Oke, ya, balik. Karena kita lihat dia kekuatan ototnya berapa kalau ini tadi? Tahunnya 5? Ya, berarti dia bisa melawan gravitasi ya, karena saya tidak melakukan tahanan apapun. Oke. Nah, setelah itu kita suruh dia naikkan lagi, naikkan Pak. Oke, sekarang kuat-kuatan ya, ayo. Kuat-kuatan ya. Kalau kita itu memang subjektif ya, karena kadang pemeriksaannya misalnya kecil ya, sama Satria lebih kuat ya. Tahanan sekuat apapun dia akan lebih kuat. Tapi memang kalau kekuatan ototnya menurun, dia pasti sekecil apapun gerakannya ya pasti juga ada terlihat gitu ya. Oke, itu kekuatan otot prima. Jadi dia mampu melawan gravitasi dan mampu melawan tahanan ringan, berat. Sekarang kalau kekuatan ototnya 2, bagaimana? 2 itu artinya geser. Oke, kenapa kok menggeser? Ya, kalau mengangkat artinya melawan gravitasi ya, itu tidak bisa. Jadi misalnya kita mau memeriksa bahu, Pak coba angkat kekuatan otot 2. Nanti responmu bagaimana, Satria? Bisa ngangkat. Berarti tidak bisa, oke? Tidak bisa. Nah, supaya untuk fleksi itu supaya dia tidak melawan gravitasi, bagaimana posisinya? Geser, supaya geser. Kalau geser ke sini, bisa? Ke sini? Ini ngangkat atau tidak? Ini tidak ya, tapi ini gerak abduksi, bukan fleksi. Kita mau menilai fleksinya. Jadi bagaimana supaya dia tidak melawan gravitasi? Semi fleksi itu gimana? Ini tahu sih mana? Miring ke sana. Oke, sekarang geser ke sana. Geser. Nah, itu ya. Kita biasanya ginikan supaya ayo geser. Karena kalau tidak dia pasti jatuh. Karena nggak kuat. Jadi
Jadi istilahnya dia tidak melawan gravitasi, memposisikan aja. Yang penting kita tahu ini melawan gravitasi atau tidak, gitu ya. Oke. Sekarang kita mau memeriksa untuk fleksi siku, kekuatannya. Tekuk sikunya dua-duanya. Terus setelah itu kita berikan tahanan. Tekuk lagi, kuat-kuatan. Oke. Kemudian untuk brace, pegangan tangan. Pegangan tangan biasanya kita lakukan ini bisa sambil duduk, bisa sambil tiduran, bisa. Mau melakukan fleksi atau ekstensi pergelangan tangan. Kalau fleksi, posisi belum aja, terus dilakukan begini. Ya. Ini kita beri tahanan di sini. Kita berikan tahanan, oke, supaya dia tidak terpengaruh oleh gerak dari sini yang lain. Tekuk, ya, atau pronosi, bunga. Kita berikan tahanan, ya. Kalau jari-jari macam-macam, jari-jari bisa. Oke Pak, genggam sekuat-kuatnya, ini remet. Nah, kuat-kuatan bisa dilepas atau tidak? Kekuatan otot jari-jari. Sekarang untuk ekstremitas individual, ekstremitas bawah itu kita periksa hip, knee, ankle, dan jari-jari. Oke, kita periksa untuk fleksi hip, angkat kakinya Pak. Ya, dua-duanya. Nanti kita bisa lihat sinersisnya, ya. Oke. Kuat-kuatan, angkat lagi. Satu aja. Kita mau periksa kiri misalnya, ya angkat. Ya, kuat-kuatan, ya. Kalau nggak kuat dia pasti jatuh. Oke. Kemudian untuk ekstensi lutut. Ekstensi lutut, posisikan fleksi lutut, tegakkan begini, ya. Ini kita mau meriksa quadriceps untuk ekstensornya, ya. Ya, tegakkan. Nah, lagi kuat-kuatan. Oke. Terus untuk fleksi, dorsofleksi pergelangan kaki, ya. Kaki kuat-kuatan. Ya. Terus jari-jari. Jari-jari biasanya ibu jari kita ambil contohnya, tegakkan ini jarinya. Nah, terus kita tekan. Nah, kuat-kuatan. Ya. Oke. Nah, sekarang misalnya kekuatan ototnya untuk fleksi lutut misalnya, ya. Bukan fleksi lutut tapi ekstensi lutut. Ekstensi menegakkannya. Ekstensi lututnya 3. Berarti dia 3 coba praktekkan. Gimana geraknya? Melawan gravitasi bisa? Ya, tanda tangan. Oke, katakan. Terus kalau saya ginikan jatuh, ya. Oke. Ada pertanyaan? Itu kekuatan. Tonus itu kita mau memeriksa kekenyalan otot. Jadi normalnya otot itu salah sedikit ada tahanan. Cara memeriksanya adalah menggerakkan sendi secara cepat, ya. Nggak usah ikut. Nah, pemeriksa dibilang istirahat aja, kita gerakkan secara cepat. Pada normalnya itu ada sedikit tahanan, gitu ya. Kalau ada gangguan, bisa dia tonusnya meningkat, artinya tahanannya semakin berat, ya. Diginikan sudah macet, nanti terus bisa, ya. Atau mungkin tonusnya menurun, tahanannya semakin longgar, jadi ini sudah lunglai benar-benar. Itu namanya hipotoni. Kalau hipertoni berarti dia meningkat, ya. Nah, untuk mengukur kekuatan, mengukur tonus itu juga ada skornya. Skornya ada yang normal itu +2. Berarti kalau menurun berarti +1 atau 0 artinya benar-benar lunglai, gitu ya. Atau tahanannya kecil sekali berarti +1. Normal 2, 3 makin meningkat. tambah kaku istilahnya, ya, sendinya itu. Untuk kekakuan atau rigidity tonus otot itu tapi tidak dilatihkan tadi, ya, nggak usah, ya. Biasanya karena spastik tonusnya meningkat itu
dia tipe tahanan itu seperti club's knife. Club's knife itu pisau lipat. Jadi begini, tek, set, gitu ya. Ini misalnya apa namanya? Tahanannya bisa, kalau semakin dia kaku, tahanannya di awal gerak sendi. Di sini sudah kaku terus gitu. Atau mungkin tahanannya tidak terlalu kaku, segini baru itu club's knife. Nanti ada rigiditas yang lain kayak seperti pada tetanus, beda lagi. Dia seperti cogwheel. Cogwheel itu roda gigi. Jadi tek 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 gitu. Kalau yang spastik, yang umum pada stroke dan yang lain itu tipenya club's knife. Seperti pisau lipat. Jadi set gitu ya. Oke, itu untuk memeriksa untuk tonus bagian atas. Bagian bawah tonus juga kita perlu periksa untuk melihat kekakuan otot ya. Ini digerakkannya juga secara cepat. Gitu, ya. Ada tahanan atau tidak? Untuk apa sih? Tahu kaku atau tidak? Untuk apa? Untuk apa? Ada lesi ya, terutama ada lesi, dan lesinya itu biasanya di mana ya? Karena kalau kerusakannya ada di atas motor neuron UMN itu biasanya hipertonus, kaku. Kalau lesinya di bawah motor neuron itu LMN itu biasanya lebih tonusnya menurun, flaccid. Kalau yang UMN spastik, kalau yang LMN flaccid ya. Jadi lunglai itu kalau yang kelumpuhannya di bawah motor neuron. Oke. Tonus. Trofi sekarang ya. Kalau trofi urusan besar otot gampang, kita tinggal ukur aja ya. Misalnya kita mau mengukur trofi dari otot bicep, ya tentunya dibuka sampai kelihatan bicepnya ya. Dua-duanya dibuka, dilihat dibandingkan, bisa nggak? Bisa. Mana ada yang adirai misalnya, waduh besar, itu trofi itu ya. Karena lebih besar daripada mana cantik. Oh iya. Nah ini kita bandingkan, kita lihat kanan dan kiri sama atau tidak. Biasanya kalau sama kemungkinan tidak ada atrofi gitu ya. Atau mungkin kita lihat dari inspeksi, kita lihat kalau sini cekung, daerah sini biasanya dia ada atrofi. Kan bisa aja atrofi dua-duanya, bukan hanya satu. Kalau kita bandingkan, hanya bandingkan aja. Oke, ini sama-sama besarnya. Tapi kalau sama-sama kecilnya gimana? Bisa toh? Dua-dua atrofi bisa nggak? Bisa juga. Kita lihat aja secara fisiknya. Dia ada nggak massa ototnya? Kalau massa ototnya kecil sampai sininya cekung gitu kan? Pernah lihat? Kurus cekung. Nggak ada isinya tuh ototnya, ya, itu atrofi. Mau diukur kanan kiri ya sama aja. Kalau memang kelumpuhannya di satu sisi, kita ukur bandingkan kanan kiri. Kita lihat kondisinya ya. Oke, ini nanti kita ukur. Nah, teknik mengukurnya tadi sudah dilatihkan ya. Biasanya 10 cm di atas siku. Nah, kita berikan satu pengukuran. Kenapa sih harus diukur 10 cm? Kenapa? Kenapa? Normal. 27. Kenapa kok diukur barang 10 cm? Kenapa nggak asal? Kalau di situ. Ukur tendonnya. Ukur tendon? Wah, bukan ukur ototnya. 27 sama ya kanan dan kiri. Jadi supaya kita kan mau membandingkan. Jadi harus di posisi yang tepat sama, ya. Kalau kita asal aja nanti kita yang satu di sini, yang satu di sini ya mesti besarnya ke sini, ya kan? Jadi kita harus karena untuk membandingkan kita harus di posisi yang sama, ya. Oke, itu untuk yang atas. Untuk yang otot quadriceps juga di atas patella 10 cm. Patella tengah ya, kita ini kan. Menarik nih. 15 cm ke atas. Nah, kita
naikkan sini. Tapi Biasanya tidak ini di tengah-tengah ini di muscle belly-nya dari quadricep ya, nanti diukur kanan dan kiri sama. Oke. Muscle belly. Quadricep. Kalau yang bawah untuk gastrocnemius kita ukur 10 cm ya. Oke. Itu untuk trof. Oke, lanjut. Setelah trofi, kita mau periksa reflex ya. Reflex itu psikologis. Namanya fisiologis berarti normal, ya kan? Normal ada. Kalau tidak ada justru tidak normal, ya. Kalau refleks patologis harusnya tidak ada, tapi dia ada. Itu namanya refleks patologis. Ya. Kalau refleks fisiologis biasanya kita periksa. Kalau untuk ekstremitas anterior kita periksa refleks bicep sini, refleks bicep brachioradialis, ya. Kemudian yang bawah refleks quadricep, ya, bukan patelanya tapi quadricepnya. Karena yang dicek refleks itu adalah kita mengecek kontraksi ototnya. Jadi otot bicep, quadricep, ya. Kemudian yang achiles. Oke. Sekarang kita mau periksa otot bicep. Otot bicep itu kita lakukan ini harus santai. Diposisikan supaya pasiennya itu tidak berkontraksi bicepnya. Caranya tekuk, taruh Pak, santai aja. Taruh. Kita apa namanya? Kita akan memeriksa refleks bicep, ya. Berarti otot bicep yang kita lihat. Artinya reaksi dari otot bicep itu, ya kan? Nah, karena itu otot bicep harus terekspos, harus terlihat. Harus terlihat. Oke. Ya. Terus di atas tendonnya kita pegang aja, kita lakukan ketokan. Ya. Santai. Nah, pada saat kita mengetok, nanti kita akan melihat di maju boleh di otot bicepnya. Nah, ini ada kontraksi otot bicepnya. Normal ada kontraksi, tutut gitu ya. Ada kontraksi. Nah, ada kontraksi. Ya, kalau dia meningkat, bukan hanya kontraksi, tapi dia bisa sampai nyendal gitu. Ya, kalau ini, nah, kamu berasa ya? Ya. Ada apa? Nah, ini ada kontraksi di sini. Jadi pada refleks fisiologis yang normal, dia ada kontraksi di otot bicep, itu normal ya. Kalau kita dengan stimulasi sedikit aja, dia sudah langsung nyendal ini apa sampai fleksi siku, ekstensi siku, berarti dia meningkat, ya. Atau mungkin kita ketok tidak di tendonnya, di samping-sampingnya, dia juga ikut kontraksi, itu berarti meningkat juga. Gitu. Kalau lebih jauh lagi, misalnya terlalu tinggi refleks itunya, terjadi klonus. Klonus itu biasanya gini, kita lakukan, kita ginikan, nanti gerakan repetitif berulang yang tidak terkontrol, itu dia tidak bisa mengontrol. Kita ginikan, dia langsung gini. Nah, itu klonus namanya, ya. Berarti yang pertama kita lakukan ini, lihat ada enggak kontraksinya di otot bicep. Kalau ada, seberapa banyak? Mungkin juga tidak tampak, berarti kan dia menurun refleks fisiologisnya. Kalau positif dia ada, ya. Atau ada gerakan sendi sampai gini, padahal cuma kita ketok kecil, berarti dia meningkat. Ya. Oke. Terus kita ketok sekitarnya, meluas, dia juga ada reaksi, berarti meningkat juga. Oke. Ini yang untuk ya. Kalau pas diketok yang bagian luar itu pakai tangan kita juga atau langsung? Yang sini, Iya. sekitarnya? Iya. Enggak, langsung. Langsung aja. Kenapa kok kita pakai tangan? Nah, biar enggak sakit? Ya. Kadang-kadang kita tidak tahu tendon yang ini ya. Kalau ini dia lebih mempunyai permukaan yang lebih besar sehingga bisa pengaruh terhadap tendonnya. Kalau di sekitarnya kita kan mau ngecek
peningkatan di tempat lain, jadi nggak perlu dipaskan toh, asal aja gini-gini, dia sudah ada positifnya. Kalau brachioradialis di sini, ya, di tenos. Nanti di sini yang meningkat. Tuh. Kemudian yang bawah patella ya, patella ini harus dinaikkan. Biar kelihatan. Wow, kurus. Oh, untung aja bukan mamit. Nggak mau. Hipertrofi. Untuk melakukan ini hati-hati jangan di depannya, nanti ketendang ya. Kita kan nggak tahu ke apa dia refleksnya bagaimana. Oke, kita lakukan dia harus santai, nggak boleh begini. Kalau dia ekstensi berarti otot quadriceps nahan, mau seketok apapun tidak akan bisa meningkat. Harusnya karena kita mau mengecek otot quadriceps, ini harus terekspos quadricepsnya sekian. Karena kita mau lihat kontraksi otot yang di sini, bukan hanya sekedar melihat gerakan lututnya, gitu. Karena pada refleks fisiologis yang normal, dia mungkin nggak sampai ngangkat, hanya ada kontraksi di otot quadricepsnya. Ya. Pertama difleksikan lututnya sedikit, santai, taruh, santai. Ya. Terus kita ketok di tendonnya. Buat tuh ya. Oke, nah itu ya positif, normal ya, nggak sampai mengangkat begini. Berarti dia ada kontraksi, walaupun saya nggak lihat karena ini ada gerakan ini, berarti dia ada kontraksi otot quadriceps. Dia cenderung untuk mengekstensikan ya. Ini kita harus sedikit seperti ini. Terus untuk yang Achilles kita lakukan juga supaya santai, taruh, ekstensikan sedikit, ketok di sini. Dia ada gerakan ke dorsofleksi ya. Karena sakit atau gimana sih? Dia ada gerakan di gastro. Nah ya, kita lihat gastronya. Oh iya. Oke. Normal ya, nggak sakit. Ada pertanyaan? Refleks fisiologis. Yang atas cuma ini Hoffman Trauman. Yang bawah banyak. Yang bawah banyak. Karena reaksinya hanya dua macam. Kalau yang bawah ada yang bisa diresum. Babinski sama Jadok. Ya. Babinski kita melakukan manipulasi di telapak kaki. Nggak lihat itu muka. Telapak kaki. Kita telapak kaki ini. Ya, di sini kita goreskan. Ini punggung apa? Punggung kalorefleks ini ke daerah lateral ini naik ke atas ini. Sini. Ya. Jadi dari sini set gini. Kita pegang ini, kita gini kan. Ya. Nanti positif apabila dia ada ekstensi dari ini terus ini mekar. Gitu. Itu positif. Normalnya negatif kan, harusnya kan nggak ada patologis. Itu. Kalau ujung ini. Kalau nggak ada ini bolpen boleh. Tangan tuh. Tangan apa? Jempol. Jari biasanya ini. Kuku bisa. Soalnya kalau cuma gini berarti ngisik tok ya toh. Itu kan semacam gores gitu. Harus digores dengan benda yang agak apa? Geli nggak akan dia mekar atau ininya dia otomatis dia akan begini dan mekar gitu ya. Terus cedok gini kita naikin dari sini, gores dari sini belakang malleolus lateral ke arah depan ya, malleolus lateral belakangnya ke depan, cedok. Terus open hand itu kita memberikan tekanan di sepanjang tibialis, tibia ya. Kita geser set, kita gini kan. Jadi sepanjang tulang kering ini kita geser ke distal. Nanti kalau positif sama ya, pemekaran dan dorsofleksi ibu jari. Setelah itu Gordon. Kalau Gordon itu kita hanya mencet bagian gastrok, kita sedikit fleksikan, pencet aja sih.
sama ya. Shaver, pencet Achillesnya. Set. Oh, pencet. Oke, terus setelah itu apa? Bing dan Gonda itu jarang dilakukan, tapi ini sama responnya. Kalau Bing itu kita melakukan apa namanya di daerah metatarsal, yang tekanan di daerah metatarsal 5 di sini, nanti dia mekar juga. Kalau yang Gonda itu kita langsung berikan fleksi, lepas gitu. Ininya diginikan, apa? Jari keempat tarik ke bawah, lepas. Itu sama. Nanti kalau positif mekar sama. Yang responnya beda itu Mendelbechtruh dan Rossolimo. Mendelbechtruh kita lakukan ketokan di daerah oscuboid sini, tek tek. Nanti dia akan melakukan fleksi. Ini jari-jarinya Mantap. ya, pelantang fleksi. Terus ini juga, kalau ini Mendelbechtruh, Rossolimo di baliknya sini, ya. Di basis dari jari kedua kita ketok, tek tek. Nanti dia sini. Di sini ya, tek tek. Di sini. Ya. Terus habis, ya. Klonus yang di Achilles ya. Kalau patella kita pegang dari atas, ini kita pegang ya, langsung dorong ke bawah. Set. Ini kan patella, ya, bulat ya. Kita gini, cubit gini, langsung dorong ke bawah. Nanti dia akan melakukan gerakan gini, set, 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 gitu. Kayak gerakan repetitif berulang tuh naik turun sendiri. Jadi diginikan, didorong ke bawah, dia akan seperti itu, ya. Kalau yang untuk Achillesnya, ini kita lakukan fleksi, terus kita berikan stretch atau regangan cepat, set gitu. Nanti responnya set, 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 set. Ininya nanti gini, klonus ya. Grab refleks gampang. Seperti bayi kan, primitif itu adalah refleks yang sebenarnya normal muncul, tapi pada masa anak-anak, masa bayi. Tapi dengan berkembangnya waktu dia menghilang. Kalau tetap menetap itu tidak normal malah, ya. Coba bayi suruh kamu giniin, kan dia otomatis genggam, ya toh? Itu juga. Tapi kalau dewasa kan enggak, kecuali masa pacaran, ya. Ini langsung genggam. Kalau gini antara ibu jari dan ini gini aja, dia otomatis genggam. Grab refleksnya positif, ya. Terus snot refleks ya, snot ya. Snot itu sorry, tek 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 gitu. Nanti dia responnya akan mencucu sama agak apa ya, gini. Itu. Itu refleks, tidak bisa dikontrol, ya. Kalau refleks apalagi glabella, snot refleks apa? Oh, routing itu kayak bayi itu, ya. Bayi itu kalau diberikan alusan di daerah pipi, diginikan, dia nanti mencari, mau ngemot. Jadi kalau puting susu aja ditempelkan gini, dia mesti nyari. Routing, ya, routing refleks. Itu refleks primitif pada bayi. Terus glabella biasanya duduk, Fatia duduk. Nah, kita berikan ketukan di daerah glabellanya sini. Ya, jangan dari depan. Kalau dari depan dia pasti sudah tahu, ya. Dari belakang. Tak, gitu. Nanti dia otomatis akan kedipnya tidak terkontrol, ya. Kedipnya buka tutup gitu, ya. Patologis. Iya. Refleks primitif kan? Primitif. Primitif. Masih berapa itu? Ya.
Tadi lu ngomongin nggak Positif. Kalau punya adik bayi boleh dicoba ya. Semuanya muncul. Tapi yang refleks positif, masih di bawah 3 bulan. refleks primitif itu negatif semua kalau udah Kalau udah balita. dewasa, ya. Pokoknya mulai 3 bulan mulai menghilang sedikit-sedikit refleks primitif itu. Ya. Seperti misalnya moro refleks itu bayi kalau dikagetin ini pasti gini. Ya kan? Oh iya. Gini, fleksi sama ekstensi daripada Aku pernah ngagetin adikku. Itu refleks dan semua bayi begitu, gitu ya. Tapi nanti semakin bertambah usia menghilang, nggak ada lagi. Lah kalau tetap menetap gimana? Nanti di jalan dikagetin langsung begini deh, ya toh malah jatuh, gitu kan? Jadi semakin dewasa itu refleks primitif menghilang. Pada Beda itu refleks beda. Babinski juga ada. Gitu. Tapi begitu sudah mulai berjalan, refleks itu menghilang. Karena kalau tetap ada, dia akan kesulitan jalan. Nanti kena batu sedikit langsung mekar gini, jatuh kayak orang. Ya toh? Terus apa lagi? Tamu mental cuma dilakukan goresan di daerah tenar ya. Nanti di daerah sini di ipsilateral, berarti kalau kita gores sisi yang kiri, nanti di daerah rahang bawah juga kedut. Gitu. Daerah tenar. Oke. Terus apa lagi? Abdominal itu mau dipraktekkan, tapi ya sama aja itu seperti gambar. Jadi umbilikus ya toh, nanti kita gores aja ke arah umbilikus tapi dari sini atau sini. Nanti kalau umpamanya positif, waktu ini umbilikusnya digores gini, dia akan kedutnya ke sana. Umbilikusnya kontraksi gitu. Mesti negatif ya. Digores di tempat penghulu ya. Kedutnya mana? Yang itu kremaster itu nanti kan itu ya di skrotum nanti yang kita lihat karena kremaster toh. Jadi skrotum yang kita manipulasi otot bagian paha bagian dalam. Kita berikan aja usapan atau elusan gitu. Nanti biasanya di skrotumnya akan berkerut-kerut gitu. Ya coba sendiri di rumah ya. Anal juga, yang terakhir anal tuh di daerah anus patologis kita stimulasi dengan biasanya hanya diusap sama kapas atau apa nanti dia kontraksi. Oke, setuju.